Wa in qila lakumurji'u farji'u. Kalau tuan rumah mengatakan kamu pulang, kembalilah, ya udah pulang gitu, kembali. Jangan malah ngotot, ngeyel, mau masuk. Ya, farji'u itu aslul katanya dalam roja ayarji'u kalau nggak salah gitu ya, dalam bahasa Arab ya pulang. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya pengen bahas lagi tentang kasus Ustadz Somad. Karena semalam ada teman yang nanya dan dia nggak setuju dengan pandangan-pandangan saya di video sebelumnya terkait Ustadz Somad. Karena menurut dia, tamu itu harus dihormati, tamu itu harus dihargai, harus diperlakukan seperti raja, diperlakukan secara baik-baik. Ini bukan malah diusir-usir kayak gini, ini namanya penghinaan, apalagi terhadap ulama, kata dia. Menurut dia, sesalah-salahnya Ustadz Somad, dia memang ada satu dua, tapi di ceramah-ceramah yang lainnya kan benar katanya. Ini kenapa kemudian ketika Ustadz Somad diusir sama Singapura, gak dibolehkan masuk, kok kamu malah setuju dengan itu? Ya sebenarnya gitu ya, dalam banyak video yang saya buat di Pakar Mantan, itu kan selalu berlandaskan tentang banyak hal. Pasti terkait logika, fakta-fakta, data-data gitu ya, aturan sosial, aturan agama, kadang juga berlandaskan hadis dan Al-Quran, kadang-kadang. Cuma saya nggak pernah membacakan atau menyebutkan gitu karena saya bukan ustadz gitu, dan saya juga takutnya salah-salah gitu karena ya saya cuma pernah belajar gitu, tapi itu kan bukan profesi saya dan nggak tiap hari saya baca hadis, baca Al-Quran gitu ya, cuma kadang-kadang aja baca. Jadinya saya nggak baca, tapi saya selalu ingat dengan alur ceritanya gitu. Misalkan hukum ini tuh boleh, hukum itu tuh nggak boleh. Saya biasanya ingat. Nah, dalam kasus Ustadz Somad yang mau datang ke Singapura lalu kemudian ditolak, ini kan ibaratnya seperti yang saya bilang di video sebelumnya, itu kan ibarat orang sedang mau bertamu gitu. Maka hak tuan rumah lah untuk menerima atau menolaknya. Dan Ustadz Somad gak perlu marah atau emosi terkait ini, apalagi meminta penjelasan soal itu. Karena dalam ajaran agama Islam sendiri pun juga sama gitu. Pemilik rumah, tuan rumah itu berhak untuk tidak memberikan alasan. Diem aja juga nggak apa-apa gitu. Tapi karena ini kemudian ditekan-tekan sama pihak Ustadz Somad, dari Fadlizon, Fahri Hamzah, Anwar Abbas gitu dan lain-lain, akhirnya pihak Singapura mengeluarkan alasan-alasan itu yang kemudian memang cukup memalukan gitu. Nah, terkait perlakuan tuan rumah terhadap tamu yang mestinya baik, diperlakukan secara baik-baik gitu ya. Itu memang ada dalam ajaran agama Islam. Tapi juga ada juga aturan yang menerima atau menolak tamu gitu. Jadi dalam hadis Nabi dulu pernah ada cerita dalam sebuah riwayat gitu ya. Musa ini mau bertamu ke Umar bin Khattab gitu. Kemudian ya diketuklah pintu, assalamualaikum, itu ada adabnya gitu. Jadi kalau dalam ajaran agama Islam, kalau kita datang bertamu, kita harus ada di sebelah pintu, bukan malah di depan. Itu ya kalau yang di depan itu debt collector ya. Kalau orang Islam gitu, kalau kita bertamu baik-baik itu harus di samping pintu supaya nggak mengagetkan tuan rumah. Nah, waktu itu Musa juga ketok pintu, kemudian ucapkan assalamualaikum. Nah, sampai ke salam ketiga, cuma kan nggak dibukain nih salam pertama. Kemudian assalamualaikum lagi, nggak dibukakan lagi. Salam ketiga, ketika nggak dibukakan, Musa ini kemudian langsung pulang gitu. Sementara Umar bin Khattab ini sebenarnya sudah dalam kondisi buru-buru mau bukain pintu gitu. Nah, ketika pintu dibuka, Musa malah pulang gitu. Ya, Umar jadinya nanya gitu, bentar, ini saya udah bukain pintu, kamu kenapa kok pulang? Terus kemudian dijelaskan lah bahwa menurut Nabi Muhammad gitu kan, kita itu dalam adab bertamu memang hanya boleh mengetuk pintu dan mengucapkan assalamualaikum.
sampai 3 kali. Kalau sudah salam ketiga tidak dibukakan, ya sudah kita pulang lah. Saya kan tadi udah salam ketiga terus nggak ada yang buka pintu, ya pulang lah gitu. Jadi bukan bermaksud mau bikin marah Umar bin Khattab dan sebagainya gitu. Dan setelah penjelasan ini kemudian ada sahabat yang lain yang juga bersaksi bahwa memang Nabi Muhammad pernah mengucapkan seperti itu gitu, sehingga kemudian ini diterima dan itu direkam dalam hadis Bukhari Muslim gitu. Nah, itu adab bertamunya gitu. Jadi pihak tuan rumah gitu ya, misalkan tuan rumahnya mendengar ucapan salam, terus kemudian karena dia lihat orangnya itu nggak menyenangkan atau dia nggak mau bertemu dengan tamunya itu gitu ya, ya dia bisa diam dan nggak membukakan pintu, bisa diam aja gitu, tanpa alasan yang jelas juga nggak apa-apa gitu. Atau misalkan tuan rumahnya nggak sengaja nggak dengar ucapan salamnya, ya udah gitu, itu juga nggak jadi masalah gitu. Si tamunya ini harus pulang dengan lapang dada, bukan malah ngomel-ngomel dan melecehkan tuan rumah yang nggak membukakan pintu. Itu dalam hadisnya. Kemudian dalam Al-Quran juga pernah ada ayatnya gitu di surah An-Nur ayat 27 dan 28. Ini saya bacakan supaya teman-teman yakin gitu bahwa ini ada loh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairun lakum la'allakum tadhakkarun. Fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dzana lakum. Wa in qila lakum murji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Nah, ini udah jelas gitu ya. Saya bacakan artinya deh. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapatkan izin. Dan jika dikatakan kepadamu, nah ini, wa in qila lakum murji'u farji'u. Kalau tuan rumah mengatakan kamu pulang, kembalilah. Ya udah pulang gitu, kembali. Jangan malah ngotot, ngeyel, mau masuk. Ya. Farji'u itu aslul katanya dalam roja'a yarji'u kalau nggak salah gitu ya, dalam bahasa Arab ya pulang. Kalau tuan rumah bilang pulang ya sudah pulang gitu. Nah, apa yang terjadi kepada Ustadz Somad kan kita juga bisa baca dari banyak berita gitu, dan itu juga sudah disampaikan oleh Ustadz Somad sendiri gitu bahwa tidak diperkenankan untuk masuk dan disuruh pulang ke Batam lagi. Ini sama seperti ayat ini dalam surah An-Nur ini. Persis gitu. Dan saya sebetulnya nggak mau membacakan ini gitu. Cuma kan teman-teman itu banyak yang permasalahkan. Dari 212, Anwar Abbas itu juga kayaknya menggunakan embel-embel selamatkan ulama gitu. Tapi kan kayaknya mereka nggak paham soal ajaran agama Islam gitu ya. Jadinya ya terpaksa saya bacakan. Dan itu memang ada sih. Karena dalam ajaran kami, ajaran agama Islam gitu, mungkin juga ada teman-teman yang nanya gitu kemarin, kenapa ya NU dan Muhammadiyah itu cenderung gak mau berkomentar, tidak mau berpolemik di publik, gak mau berdebat dan sebagainya. Ya karena memang dalam ajaran agama kami diminta untuk tidak berdebat di publik terkait ajaran agama Islam, terkait hadis dan Al-Quran. Bahkan dalam debat gitu ya, yang kalau diselenggarakan oleh pihak muslim gitu ya, yang semua pesertanya adalah muslim, maka kami tidak dibolehkan menggunakan ayat Al-Quran dan hadis sebagai pembenaran atau dalil dari pendapat-pendapat yang kita sampaikan. Kalau bahasanya adalah debat umum, misalkan debat soal mana yang lebih baik sekolah di dalam negeri atau di luar negeri.
itu hadisnya ada gitu seperti itu. Tapi ketika dalam posisi debat itu tidak boleh disampaikan. Kalau ada yang maksa peserta debat menggunakan hadis dalam proses perdebatan itu, maka dia akan mendapatkan pengurangan nilai. Jadi adab dalam ajaran agama Islam itu sudah diatur sedemikian rupa gitu. Dan Ustadz Somad sebagai ustadz, profesor, doktor yang mendapatkan gelar profesor dari banyak universitas gitu ya, mestinya beliau tahu betul gitu. Dan saya yakin beliau tahu gitu. Cuman kemarin mungkin beliau lagi emosi gitu, dan karena orang emosi ini biasanya memang lupa tentang banyak hal gitu, makanya beliau itu marah-marah sampai mengatakan Singapura ini kan negara kecil, ini kalau kita kencingi juga tenggelam dia. Nah itu bukan lagi bukan lagi gak sesuai dengan ajaran agama Islam, itu udah 2 kali salahnya ya. Marah karena ditolak masuk, terus kemudian menghina negara lain, itu juga udah ya kesalahannya 2. Ya nggak tahu lah, kalau Ustadz Somad mungkin lagi emosi gitu ya. Kalau Anwar Abbas, Fadlizon, kemudian Fahri Hamzah gitu, dan yang lain, Novel Bamukmin gitu ya, mungkin karena memang mereka itu nggak ngerti ajaran agama Islam. Kalau Fadlizon sama Fahri emang kita juga susah untuk mengatakan, mungkin pemahamannya terkait agama Islam tidak sedalam itu gitu. Jadinya mereka emosi-emosi gitu ya. Nah, apa yang terjadi kepada Ustadz Somad, dari semua bahasan, dari semua aturan yang ada di dunia ini gitu ya, dari sisi hukum pemerintah Singapura, dari sisi aturan sosial adat budaya kita warga Indonesia, sampai ke ajaran agama, itu tidak ada satupun yang bisa membenarkan atau membela Ustadz Somad. Nggak ada sama sekali. Jadi ketika kelompok 212 tetap membela, lalu kemudian mau mengadakan demonstrasi, ya silahkan aja. Tapi kalian mau membela dari dasar apa? Kan nggak ada. Dari sosialnya salah, hukumnya salah, apalagi aturan agama Islam. Kalau kalian mau bawa nama agama Islam, kan mestinya harus berlandaskan hadis dan Al-Quran. Nah yang kalian lakukan, nggak ada landasannya. Tapi saya mohon maaf lah, semoga ini nggak salah gitu. Tapi saya harus tetap merasa perlu membacakan gitu, karena banyak teman-teman yang nanya gitu, dan dari kalangan NU dan Muhammadiyah kan juga diem orangnya gitu ya. Ulama-ulama kita kan memang sangat taat dan patuh dengan adab-adab itu, sehingga nggak mau berdebat di publik. Tapi ya hasilnya ya ini gitu. Karena nggak ada ayat yang muncul, jadinya orang mempermasalahkan dan menganggap bahwa ini penghinaan terhadap ulama. Seolah-olah dalam ajaran agama Islam, Singapura itu salah. Padahal ya dalam ajaran agama Islam kita, udah bener apa yang dilakukan oleh pihak Singapura itu. Dia nggak memberikan jawaban, nggak memberikan alasan pun, itu udah bener gitu. Bahwa kemudian mereka menjawab, merespon dengan pernyataan yang jelas, lugas, dan mungkin itu juga jadinya memalukan Ustadz Somad. Ya tapi itu kan karena memang kalian yang minta gitu. Secara ajaran agama Islam mungkin nggak boleh membuka aib orang gitu ya. Nggak boleh mempermalukan orang. Ya tapi kan kalian yang minta lagi mana. Ya udah, terima aja deh. Jadi ya semoga video ini menjadi jelas buat teman-teman yang bertanya terkait kasus ini, dan terkait NU dan Muhammadiyah yang cenderung diam gitu ya. Semoga ini mendapatkan manfaat lah untuk kita semua ke depan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.